Cek, cek. Ya, sebelum dimulai, bagi yang ketinggalan handphone di parkiran, bisa konfirmasi ke depan ya, panitia. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang merasa kehilangan handphone atau terlupa mungkin di parkiran, bisa menginfokan ke kami. Cek, cek, 1, 2, 3. Cek. Tes, kelas, abda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtada'ati wal musyrikin. Wa asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa ala wahyih arsalahu Allahu ilan nasi kaffah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Amma ba'd. Sidang jamaah Musholah Nurul Istiqomah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, itu bertepatan dengan malam 26 ya. Malam 26. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertemuan kedua kita. Kemarin kita telah membahas beberapa poin dari buku ini. Kita telah bahas nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga telah membahas kunyah dan namanya. Kita juga telah membahas ibunda dari Rasulullah SAW, kemudian kelahirannya sampai dengan wafatnya. Yang mana kemarin kita telah sebutkan Rasulullah SAW dikafani dengan 3 helai kain, kemudian ditaruh di kamarnya dan para sahabat bergantian menyolati beliau tanpa ada imam ya. Jadi bergantian datang mensolati beliau. Kemudian kita juga telah membahas penguburannya dan usianya. Poin penting kemarin bahwasannya kuburan Rasulullah SAW itu hanya ditinggikan sekitar 1 jengkal saja. Ini menunjukkan bahwasannya larangan bagi seseorang untuk meninggikan kuburan. Jadi paling tinggi ya sudah sejengkal, sebagaimana kubur atau makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita berlebihan
sehingga ketika ada sifat berlebihan akan menyebabkan fitnah bagi masyarakat. Kita akan mengambil lagi beberapa poin penting dari buku ini, yaitu tentang ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Jadi disebutkan bahwasannya Abdullah ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ya, ada beberapa perkataan dari ulama sejarah. Ada yang mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW telah lahir dan usia beliau 28 bulan. Ada yang berpendapat ketika ayahanda Rasulullah SAW meninggal, usia beliau 9 bulan. Ya. Ada yang mengatakan 7 bulan, bahkan ada yang mengatakan juga sebelum Rasulullah SAW lahir. Jadi sebelum Rasulullah lahir, masih 3 bulan, ya, belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Ya, jadi memang itu meninggalnya ayah Rasul SAW, dan ayah Rasul meninggal di Madinah, di tempat yang disebut dengan Al-Waqidi. Kemudian untuk ibunda Rasul SAW, yaitu Aminah, meninggal ya ketika usia Rasul SAW 6 tahun. Jadi ketika usia Rasul 6 tahun, ibunda Rasulullah SAW meninggal dan pengasuhan dipegang oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Setelah itu kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib, meninggal juga ya ketika usia Rasulullah SAW, yaitu berusia 8 tahun. Kalau kita melihat mendengar, membaca dari bagaimana kecintaan Abdul Muttalib, kakek Rasul SAW, itu sangat luar biasa. Salah satunya adalah ada adat dari Abdul Muttalib, yaitu waktu kumpul-kumpul bersama anak-anaknya. Jadi di sana ada satu kayak kain atau sejadah khusus untuk tempat duduk Abdul Muttalib. Tidak ada yang boleh duduk di sana kecuali Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW yang ketika waktu itu masih kecil ya, usia 6 tahun, 7 tahun, tiba-tiba datang duduk di tempatnya Abdul Muttalib. Paman-paman beliau berusaha ya memberitahu jangan duduk di situ seperti itu. Tapi ketika Abdul Muttalib datang, dibiarkan ya, memberikan isyarat biarkan ya cucunya duduk di sana. Karena saking sayangnya Abdul Muttalib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada pembahasan kemarin yang saya lupa sampaikan mengenai khitannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sebutkan 2. Beliau lahir dalam keadaan sudah dihitan. Kemudian yang kedua, dihitan ketika proses pembelahan dada ya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, riwayat yang ketiga mengatakan bahwasannya beliau dihitan di hari ke-7 kelahirannya oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Nah, poin ini kemarin saya lupa menyampaikan. Sepeninggal kakek beliau Abdul Muttalib, maka pengasuhan Rasulullah SAW dipegang oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Tentu kita melihat Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya, sangat menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di buku ini juga disebutkan bahwasannya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau 2 hari sebelumnya beliau berada di rumah Maimunah, ya, salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sakit situ baru akhirnya Rasulullah tinggal di rumah Aisyah sampai dengan beliau wafat. Kita akan membahas subjudul baru, yaitu awal masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, poin pertama adalah masalah ibu susuan Rasulullah SAW. Jadi setelah disusui oleh ibunda Aminah, ibu dari Rasulullah SAW, beliau disusui oleh seorang Maula Abu Lahab, ya, yaitu Suwaibah. Jadi bekas budak Abu Lahab bernama Suwaibah disusui beberapa hari. Kemudian setelah itu baru Rasulullah disusui oleh Halimah Sa'diyah, atau kalau kita sih namanya Halimah binti Abu Duaib Abdullah bin Al-Haris As-Sa'diyah. Ada sebuah riwayat yang dikatakan lemah tapi oleh para ulama, bagaimana Halimah mengabarkan pertumbuhan Rasulullah SAW itu berbeda 1 bulan dari anak-anak yang lain. Saking cepatnya pertumbuhan Rasul daripada anak-anak yang lainnya. Tapi hadis ini dinilai lemah oleh beberapa muhadditsin. Ada riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW tinggal bersama Halimah Sa'diyah. Di dalam kitab Rahiqul Maktum diceritakan bagaimana Halimah menceritakan kisah dia menyusui Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau pergi dari kampungnya, Halimah ini menunggang unta betina yang tua. Kemudian juga membawa juga keledai betina yang tua juga. Sehingga ketika setar dari kampungnya, nyampainya belakangan. Karena teman-temannya yang lainnya ontaknya yang muda, sehat gitu ya. Akhirnya jalannya lebih cepat. Kemudian selama di perjalanan, Halimah ini membawa anaknya juga. Malam-malam dipenuhi dengan tangisan anak. Kenapa? Karena perbekalan yang sedikit. Kemudian memerah susu dari onta dan keledainya ini juga hasilnya sedikit. Halimah sedikit mengkonsumsi makanan sehingga dampaknya juga air susunya juga sedikit, sehingga tiap malam perjalanan ke Mekah itu, tiap malam tidurnya juga akhirnya kurang karena ada tangisan bayi ini, makan juga kurang gitu. Begitu tiba di Mekah, dia melihat teman-temannya semuanya sudah pada balik. Masing-masing dari mereka semuanya sudah mendapatkan bayi yang akan disusui. Keliling kota Mekah, ketemu Aminah. Kemudian ketika ditanya ternyata anak yatim. Sementara mereka kan kalau datang menyusui itu ingin mencari imbalan, kerja lah ibaratnya. Keliling ternyata nggak ada lagi anak bayi, semuanya habis kecuali tinggal bayi ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hendak pulang dengan tangan kosong, maka Halimah pun berkata kepada suaminya, demi Allah, saya tidak akan kembali kecuali saya mendapatkan bayi yang saya susui. Ayo kita kembali lagi ke bayi yatim tadi, kemudian kita susui. Kita bawa ke kampung kita untuk disusui. Maka suaminya pun mendukung hal itu. Mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Akhirnya mereka pun kembali, ya, kemudian mengambil bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan kebiasaan dari orang-orang Mekah, karena mereka mengetahui bahwasanya di Mekah itu sudah terkontaminasi, dalam artian bahasanya juga sudah banyak masuk dari bahasa lain, jadi udah kurang bagus bahasanya. Sementara di Bani Sa'ad ini, ya, di kampung ini masih ya bagus bahasanya, masih bagus. Kemudian posisinya, daerahnya juga masih bersih, ya, ibaratnya seperti itu. Makanya kebiasaan mereka bayi baru lahir itu disusui dulu oleh Bani Sa'diyah ini. Kemudian dibawalah Rasulullah SAW oleh Halimah Sa'diyah mulai mendapatkan keberkahan. Dia menceritakan bahwasannya seketika
ketika Rasulullah SAW dibawa, tiba-tiba air susunya melimpah. Dia merasakan air susunya melimpah, seakan-akan ingin cepat-cepat menyusui Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun disusuinya sampai dengan kenyang. Setelah itu anaknya disusui juga sampai kenyang juga. Suaminya kaget melihat ternyata air susu ontanya dan keledainya ini banyak. Sehingga pada malam itu ketika pertama kali pulang dari Mekah, bayi dua-duanya kenyang. Suaminya, kemudian Halimah juga dalam kondisi apa? Kenyang semuanya. Malam itu tidur pulas semuanya. Sampai kata Halimah apa? Saya nggak pernah dapat tidur yang paling pulas kecuali pada malam itu. Ya karena memang ketika perjalanan dia ibaratnya tersiksa gitu ya. Udah tua, jalannya lambat, tidur nggak nyenyak, tidur kurang kayak gitu ya. Dia begitu dari Mekah mendapatkan keberkahan dari mengambil bayi ini, kemudian dia bilang malam itu ya tidur yang paling enak gitu. Paling nikmat malam itu dia rasakan. Mulai perjalanan, keberkahan kedua adalah yang tadinya onta dan keledainya ini jalannya lambat, tiba-tiba jalannya menjadi kencang, cepat. Bahkan teman-temannya yang tadi udah duluan, itu sama Halimah bisa kesusul, kesalip. Setar belakangan, tapi finishnya duluan, nyampe kampungnya duluan. Gak sampai di situ. Semua perkebunannya, ya, kambing-kambingnya, domba-dombanya, gembalaannya, semuanya gemuk-gemuk. Walaupun pada saat itu mungkin rumput kurang, tapi khusus untuk gembala-gembalaan Halimah dan keluarganya ini gemuk-gemuk. Sampai orang-orang di sana bilang kepada pengembala mereka, celaka kalian, bawa gembala-gembalaan kalian tuh ngikutin kambing-kambingnya siapa? Halimah. Kemana perginya ikutin, kemana perginya ikutin. Ya, tapi tetap saja yang mendapatkan keberkahan di situ adalah ya Halimah. Rasulullah SAW ya berada di susuan Halimah selama 2 tahun lamanya. Ketika 2 tahun dikembalikan lagi kepada ibunya, namun Halimah masih minta tambahan waktu. Kalau bisa jangan diambil dulu, balik lagi, bawa lagi biar disusuin lagi gitu ya. Akhirnya diizinkanlah oleh ibunda Rasul SAW sehingga melanjutkan lagi bersama Halimah. Para ahli sejarah menyebutkan totalnya adalah 4 tahun. Ya. Nah, barulah terjadi pembelekan dada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibersihkan ya hatinya di sana. Disitulah baru Halimah agak khawatir ya, sehingga Rasulullah SAW dikembalikan kepada ibunda Amin. Nah, itu sedikit kisah tentang bagaimana Rasulullah SAW disusui sampai dengan beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Hal yang menarik adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan Rasulullah SAW dari kotoran-kotoran jahiliyah. Apa contohnya? Yaitu pengagungan berhala. Rasulullah SAW bersih dari pengagungan berhala sepanjang usianya. Ya. Kemudian beliau juga nggak pernah menghadiri acara-acara orang-orang kafir Quraisy, yang mana di acara tersebut terdapat kekafiran, kefasikan. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah ya ikut acara-acara mereka. Bahkan beberapa kali diundang, diminta hadir gitu ya, jadi tamu spesial lah ibaratnya. Rasulullah menolak undangan tersebut. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah agak tertarik ingin ikut ke perayaan mereka, ke kegiatan mereka, tapi ternyata Rasulullah ditimpa ngantuk yang sangat berat, akhirnya ketiduran.
nggak jadi datang ke tempat tersebut. Ini perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dalam hadis Ali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'abattu sonaman qat wa ma syaribtu khamran qat wa ma ziltu a'rifu anna alladhi hum alaihi kufrun." Kata beliau, aku tidak pernah menyembah berhala sekalipun, dan tidak pernah minum khamar sekalipun. Aku senantiasa mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah kufur. Jadi dari dulu itu Nabi Muhammad SAW itu udah nggak suka sama berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan nggak suka, karena beliau udah mengetahui ini merupakan apa? Kekufuran. Gak bisa apa-apa ini berhala, kenapa harus diagungkan dan lain sebagainya. Nah, semua itu tentu merupakan penjagaan Allah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membebaskannya dari kotoran-kotoran jahiliyah. Bahkan Allah menganugerahkan kepada Rasulnya yaitu berupa akhlak yang mulia. Bisa kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad itu di kalangan kaum Mekkah dikenal dengan sosok Al-Amin, orang yang terpercaya. Kenapa dibilang Al-Amin? Karena mereka melihat Rasulullah ini orangnya amanah, kemudian orangnya jujur, dan mereka juga melihat dari kesuciannya. Nah ini, sehingga dinamakan Al-Amin. Orang percaya semua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita bisa melihat bagaimana kepercayaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad itu ketika beliau berdakwah. Rasulullah naik ke atas bukit Sofa. Awal kali dakwah secara apa? Terang-terangan. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Wahai Quraisy, dikumpulin semuanya, udah kumpul. Kemudian beliau mengatakan, kalau aku mengatakan di belakang bukit ini ada pasukan yang siap nyerang kalian, kalian percaya apa enggak? Semuanya pada bilang apa? Kami percaya. Kami nggak pernah mendapati engkau berbohong walaupun hanya sekali. Jujur terus, nggak pernah apa? Bohong. Barulah di situ Rasulullah mengatakan bahwasannya beliau adalah utusan Allah, mengajak untuk menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selain Allah. Di situ baru semuanya hening. Kalau misalkan ada yang support satu orang saja pada waktu itu, teriak benar misalnya, percaya, itu satu Mekah bisa langsung masuk Islam semua mungkin pada waktu itu. Tapi sayangnya yang ngomong malah siapa? Abu Lahab, paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Abu Lahab? Celaka engkau. Alihada jama'tana, cuman untuk ngomongin gini doang engkau ngumpulin kami, kayak gitu ya. Dari situlah baru apa? Ya, dengan perkataan Abu Lahab tadi, ya, maka disitulah akhirnya orang-orang kafir Quraisy akhirnya mendustakan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau saat itu ada satu orang yang membela, ya, karena pada waktu itu orang kafir Quraisy pada bingung. Ini yang ngomong orang yang Al-Amin, yang paling jujur gitu ya. Ngomong memerintahkan kita untuk menyembah Allah, nggak menyembah berhala-berhala. Pada bingung semuanya dia. Karena Abu Lahab. Ini salah satu contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Al-Amin, diberi julukan Al-Amin, atau dikenal dengan sebutan Al-Amin. Kita lanjutkan kehidupan Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau berusia 12 tahun. Jadi Abu Thalib melihat ada keanehan gitu, yaitu Nabi Muhammad minta ikut dagang. Abu Thalib ingin melakukan dagang, tiba-tiba Nabi Muhammad minta ikut. Dan nggak biasanya kalau udah dibilang jangan ikut dulu apa itu langsung nurut gitu, ngikut. Tapi pada saat itu
benar-benar pengen ikut, maksa pengen ikut pamannya berdagang. Akhirnya dibawalah oleh Abu Thalib berdagang ke Syam. Hingga ketika mereka tiba di salah satu kota, yaitu namanya Busra. Itu kota di sebelah barat daya Suriah. Nyampe di sana, ternyata mereka diberhentikan oleh seorang rahib, ya, yaitu Buhairah rahib. Melihat kafilah ini berbeda, akhirnya diberhentikanlah kafilah ini, ya, diundang makan, diajak ngobrol, baru dia mengatakan ada yang gak hadir nih, gitu ya. Karena yang dia cari ini, baru Abu Thalib mengatakan ada anak saya itu gak hadir, nungguin di luar menjaga apa, barang-barang. Panggil dia ke sini, dipanggil, kemudian baru Buhairah ini melihat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian melihat di belakang pundaknya, di antara pundaknya belakang, di situ ada tanda kenabian. Barulah Buhairah langsung mengatakan, saya tahu kamu pasti bukan ayahnya. Karena tadi Abu Thalib bilang apa? Dia ayahnya. Kamu pasti bukan ayahnya, gitu ya. Barulah Buhairah menceritakan bahwasannya anak ini, ya, akan diutus oleh Tuhan, ya, alam semesta ini sebagai hujjah bagi mereka. Keheranan semuanya di situ. Dari mana engkau mengetahuinya? Maka Buhairah mengatakan, saya melihat kafilah kalian ini berbeda. Sepanjang perjalanan itu ada awan yang seakan-akan menaungi. Jadi nggak kena panas, gitu ya. Yang lainnya kena panas, ini seakan-akan ada awan yang menaungi. Terus dia melihat bahwasannya pohon-pohon dan batu-batuan itu sujud, dalam artian menghormati, ya, ada yang dihormati di situ, dan itu tidak terjadi kecuali kepada nabi atau utusan Allah. Dan dia mengatakan bahwasannya saya mengetahui itu dari kitab yang saya baca, yaitu kitab Injil. Barulah Buhairah ini mengatakan kepada Abu Thalib, memintanya untuk bawa pulang lagi Nabi Muhammad. Khawatir kalau sampai orang-orang Yahudi yang berada di Syam menyaksikan Nabi Muhammad, karena mereka ini kan hasad, ya, dengki, pengennya Nabi itu dari kalangan mereka. Nah, takut khawatir nanti akan dicelakakan atau sampai nanti dibunuh kayak gitu. Akhirnya Abu Thalib pun membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah, nggak jadi dibawa ke Syam. Jadi salah satu kisah menarik di masa kecil Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi Muhammad dewasa, beliau kembali lagi ke Syam untuk berdagang. Kalau tadi belum nyampe Syam, ya, ini ketika dewasa sudah pergi ke Syam bersama Maisarah. Jadi Maisarah ini, ya, pembantu dari Khadijah, laki-laki, menemani Rasulullah SAW ke Syam. Dan pada waktu itu Rasulullah membawa dagangan Khadijah. Dan kalau kita lihat bagaimana keahlian Nabi Muhammad dalam berdagang, yaitu apa? Beliau membawa dagangan dari Mekah dibawa ke Syam. Dibawa ke Syam, kalau penjual pedagang-pedagang yang lain itu santai-santai dulu di Syam. Jual harganya agak dimahalin lah awal-awal. Kemudian bermain-main dulu, gitu ya. Jadi santai-santai dulu. Kalau Nabi Muhammad enggak. Jual dengan harga yang bagus, di bawah dari penjual yang lainnya. Ketika udah laku, ya, duit hasil dagangannya dipakai lagi untuk belanja barang-barang Syam. Jadi nggak lama-lama, datang, jual, laku, kemudian langsung beli lagi modalnya, diputar lagi, dibeli barang-barang Syam, kemudian balik lagi ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, yang dagang barang-barang Syam itu cuman Nabi doang. Karena beliau yang duluan nyampe di Mekah. Pedagang yang lain gimana? Masih di Syam, atau mungkin masih di jalan. Datang sekejap habis lagi dagangannya.
karena nggak ada apa, nggak ada saingannya, cepat selesai. Sehingga pada waktu itu Khadijah ya dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan untung yang berlipat, ya. Dari Mekah dapat keuntungan di Syam, beli lagi barang Syam, balik dapat keuntungan lagi, double, cepet, kemudian apa, double gitu ya. Sehingga membuat Khadijah itu suka gitu ya, sehingga menyampaikan berniat untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika usia Rasulullah 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Jadi Khadijah adalah Ummul Qasim binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi sampai dengan nasab Qusay ini bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW. Kemudian sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah menikah dengan Abu Halah bin Zararah At-Tamimi. Setelah itu dinikahi lagi oleh Al-Atiq bin Abid bin Abdullah, barulah dinikahi oleh Rasulullah SAW di usianya yaitu 40 tahun dan usia Rasul waktu itu 25 tahun. Jadi Khadijah ini merupakan ibunda dari anak-anak Rasulullah. Kemudian dia adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah di saat yang lainnya pada mengingkari Rasulullah. Kemudian orang yang paling membela Rasulullah, pendamping yang setia ya. Kemudian akhlak baiknya itu banyak, termasuk orang yang sempurna, sampai-sampai mendapatkan salam dari Allah. Allah memberikan salam kepada Khadijah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ini luar biasa. Saking banyaknya Rasulullah SAW memuji Khadijah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha sampai cemburu. Padahal Khadijah sudah meninggal. Tapi saking banyak dipuji bagaimana Khadijah sehingga Aisyah sampai cemburu dengan bagaimana Rasulullah memuji Khadijah. Kemudian ya kisah yang menarik juga yang disampaikan di buku ini adalah bahwasannya Rasulullah SAW itu pergi berhijrah ya, di sana ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian ada juga Maula Abu Bakar yaitu Amir bin Fuhairah. Sedangkan yang menjadi penunjuk jalan mereka adalah Abdullah bin Al-Uraikid. Ini disebutkan bahwasannya dia adalah kafir dan tidak diketahui keislamannya. Jadi yang menarik adalah bahwasannya ketika Rasulullah SAW diburu, itu beliau bersama Abu Bakar ya bersembunyi di gua di Jabal Thur. Ada gua di sana bersembunyi ya. Kemudian tugas dari Amir bin Fuhairah ini adalah ketika malam hari dia bawa gembalaannya ke sekitar gua. Gembalaannya dibawa di sekitar gua, kemudian ditinggal di sana sehingga pada malam harinya itu Rasulullah bisa memerah susunya. Kemudian di pagi hari Rasulullah juga bisa memerah susunya, kemudian paginya baru dibawa lagi di gembala. Jadi itu yang digunakan, taktik yang digunakan ya oleh Amir bin Fuhairah ini. Kemudian penunjuk jalannya adalah Abdullah bin Al-Uraikid, yang mana Nabi Muhammad tidak menggunakan jalan yang biasanya, tapi menggunakan jalan yang lainnya. Nah, jadi itu kisah perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Tentu banyak kisah-kisah yang lainnya mengenai hijrah ini. Salah satunya adalah ketika orang-orang Mekah memberikan sayembara bagi yang menangkap Nabi Muhammad hidup ataupun mati, maka akan mendapatkan hadiah ya, mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Kemudian ada satu orang ya yang berhasil menemukan Nabi SAW, tapi ternyata ketika hendak dideketin naik kuda, kudanya tiba-tiba
tersungkur, terprosok sampai 3 kali. Akhirnya dia mengetahui bahwasannya ini benar-benar Nabi, sehingga dia tidak lagi mengejar Nabi Muhammad SAW. Baik, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk sifat Nabi ini sebetulnya kalau kita pengen lihat lengkapnya ada di Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya At-Tirmizi yang dirangkum oleh Syekh Al-Albani. Di situ kita bisa melihat atau kita bisa membaca bagaimana ya sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara detail. Adapun di sini kita akan membahas sedikit ya tentang sifat Nabi SAW yang disebutkan di dalam buku ini. Yang pertama adalah bahwasannya Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Ya. Tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Ini merupakan perawakan yang ideal. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berjalan bersama orang-orang yang tinggi, beliau nggak terlihat apa? Pendek. Tapi ketika Nabi Muhammad berjalan bersama orang-orang yang tingginya nggak terlalu tinggi, yang agak pendek, maka Nabi Muhammad nggak terlihat terlalu apa? Tinggi. Ini merupakan bentuk tubuh yang ideal. Kemudian kulit beliau tidak terlalu putih, namun juga tidak terlalu coklat. Jadi memang tengah-tengah. Kemudian kulitnya agak sedikit kemerahan. Jadi kulitnya nggak putih banget, nggak juga apa coklat, tengah-tengah, dan ada kemerahan. Jadi ini kulit beliau. Kemudian rambut beliau itu tidak keriting dan tidak juga terlalu lurus. Jadi itu juga bentuk ideal dari rambut. Jadi nggak lurus banget ya, nggak juga keriting banget. Jadi tengah-tengah. Ya, bentuk dari ideal rambut. Ketika beliau wafat, Rasulullah SAW wafat, tidak ditemukan uban kecuali mungkin sekitar hanya 20 helai uban dari Rasulullah SAW. Kemudian tubuhnya bagus, jarak antara kedua pundaknya jauh. Jadi memang pundaknya itu lebar, ya. Kemudian memiliki rambut hingga kedua pundaknya. Ya Rasulullah rambutnya ya nyampe pundaknya, namun pada suatu waktu juga nyampe telinganya dan suatu waktu juga hingga separuh dari telinganya. Kadang ke pundak, kadang sampai telinga, kadang-kadang ya sampai separuh dari telinganya. Kemudian jenggotnya tebal, Rasulullah jenggotnya tebal, kemudian jari-jari tangannya besar, ya, jari tangan Rasulullah besar. Ini merupakan sifat terpuji bagi laki-laki, ya. Jadi bagi laki-laki ketika telapak tangannya besar itu suatu hal yang terpuji karena keras genggamannya gitu ya. Tapi tercela bagi wanita, gitu. Jadi kalau kita lihat wanita kebalikannya, justru tangannya itu enggak besar, enggak tebal. Ya. Tapi kalau untuk laki-laki yang terpuji yang bagus adalah dia tangannya ya besar. Kemudian kepalanya besar dan dua tulang persendiannya besar. Wajah beliau bulat. Kemudian matanya sangat hitam, ya. Bulu matanya juga panjang, ya. Bulu matanya panjang, kemudian ujung matanya merah, berbulu lembut dari dada hingga pusar. Jadi ada bulu-bulu lembut dari dada beliau sampai dengan pusar. Kemudian ketika beliau berjalan, itu berjalan dengan apa? Kuat, gitu ya. Jadi disebutkan jalannya cepat, kuat gitu ya pijakannya. Kemudian wajahnya berbinar-binar laksana bulan purnama, seakan-akan wajahnya adalah bulan. Jadi saya jadi ingat kisah ya, ada sahabat yang
pada waktu itu sedang pertengahan bulan Hijriyah. Dia melihat bulan itu sangat apa? Sangat indah. Melihat bulan sangat indah. Ketika lagi asik melihat bulan yang sangat indah, tiba-tiba Rasulullah keluar dari rumahnya dengan menggunakan pakaian ya agak dikit ke warna merah ya, dengan sorbannya. Kemudian dia mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan. Lagi asik melihat bulan, Nabi Muhammad buka pintu keluar rumah, langsung pandangannya mengarah ke Nabi Muhammad. Lebih indah, lebih enak melihat Nabi Muhammad daripada melihat bulan. Kemudian suaranya merdu, pipinya lunak, kemudian mulutnya besar. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat laki-laki. Berbeda dengan apa? Perempuan. Kalau perempuan mulutnya tipis gitu ya. Berbeda dengan laki-laki, kesempurnaan mulutnya besar. Kemudian perut dan dadanya sejajar. Jadi enggak one pack ya. Jadi enggak, kalau perutnya kegedean berarti kan kayak bola one pack ya. Kalau ini sejajar, perut dengan dadanya sejajar. Kemudian kedua pundak, kedua hasta dan bagian atas dada berbulu, pergelangan tangannya panjang, telapak tangannya lebar, kemudian lubang kedua matanya panjang, kedua tumitnya memiliki sedikit daging, di antara kedua pundaknya terdapat tanda kenabian seperti telur merpati. Jadi di antara kedua pundak beliau di situ ada tanda kenabian seperti daging yang agak timbul ya, seperti telur merpati, kemudian ada bulu-bulunya di bagian atasnya. Jadi ini merupakan tanda kenabian. Dan ini juga yang dicek oleh Buhairah ketika bertemu dengan Rasul. Dilihat di belakang pundaknya, ternyata didapatinya di sana ada tanda kenabian. Jika beliau berjalan, seakan-akan tanah bumi dilipat untuknya. Cepat gitu. Kalau berjalan itu cepat, nggak lambat ya. Benar-benar cepat seperti dilipat. Jadi seakan-akan cepat jalannya. Kemudian beliau juga mengurai rambut kepalanya, lalu memisahkannya menjadi dua bagian. Ya, jadi rambutnya disisir ke dua bagian ya, kanan dengan kiri gitu ya. Kemudian beliau juga menyisir rambutnya, menyisir jenggotnya. Kemudian beliau juga senang bercelak ya setiap malam. Jadi pada tiap mata 3 sapuan saat tidur. Jadi Rasulullah sebelum tidur suka bercelak ya, 3 kali sapuan ya setiap matanya. Kemudian pakaian yang paling beliau sallallahu alaihi wasallam sukai adalah gamis berwarna putih dan hibarah. Jadi hibarah itu kain tebal berwarna kemerah-merahan. Kemudian lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga pergelangan, sampai pergelangan tangan. Pada satu waktu Rasulullah SAW memakai pakaian merah, sarung dan selendang. Pada waktu yang lain beliau memakai 2 pakaian hijau. Pada waktu yang lain beliau SAW memakai jubah yang sempit lengan tangannya. Pada waktu yang lain beliau SAW memakai peci. Pada waktu yang lain beliau SAW memakai serban hitam dan mengulurkan kedua ujungnya di antara kedua pundaknya. Pada waktu yang lain memakai pakaian hitam terbuat dari bulu yakni kisah. Beliau SAW memakai cincin, sepatu dan sandal. Nah itu bagaimana yang sering Rasulullah SAW kenakan ya. Adapun mengenai cincin beliau yaitu terbuat dari perak ya, dan biasanya disematkan ke jari manis kanannya, kadang-kadang juga disematkan ke jari manis kirinya. Jadi itu cincin yang biasa dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sedikit tentang
sifat Nabi SAW. Kadang-kadang ketika diterangkan dengan bahasa seperti ini, kadang-kadang kita kadang bisa tergambar, tapi kadang-kadang juga tidak ya. Tapi intinya setidaknya kita tahulah kalau dalam mimpi kita tiba-tiba ada orang ngaku saya Rasulullah, saya Muhammad, tapi pakai batik, nah itu langsung bukan ini gitu. Kadang saya juga pernah dengar cerita gitu, saya mimpi ketemu Rasulullah. Pernah belajar nggak tentang sifat-sifat Rasulullah? Belum pernah. Waduh, curiga nih gitu ya. Curiganya cuma di situ ada syaitan ya, kemudian mengaku-ngaku sebagai Rasulullah, dan syaitan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Jadi kalau memang kita mimpi ketemu Rasulullah SAW dan kita melihat memang ciri-ciri sifatnya sebagaimana yang telah kita pelajari benar, maka itu berarti ya benar kita mimpi bertemu dengan Rasulullah, dan itu syaitan tidak akan bisa menyerupai. Tapi kalau ngaku-ngaku bisa, setan ngaku-ngaku tentu bisa. Dan yang kedua, misalkan ya kita ambil contoh, ada orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian di dalam mimpi itu Rasulullah mengajarkan suatu syariat yang sebelumnya ini nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka itu tidak bisa menjadi syariat dalam Islam, tidak bisa. Walaupun kita lihat itu tidak terjadi. Kita lihat beberapa sahabat yang mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu, yang belum pernah diajarkan. Seperti kita lihat Utsman pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Umar dipanggil ikut ikut gabung ya. Ternyata itu maknanya adalah Utsman akan menyusul, meninggal dunia. Dan itu hanya sekedar mau panggil saja, nggak diajarin ini itu ya. Nah, kita ketika ada orang bilang saya mimpi ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada saya sebuah zikir misalnya, atau sebuah ucapan, doa, sholawat atau apalah itu, kemudian dia mengatakan, Rasulullah bilang kalau kita baca sholawat ini maka dosa-dosa kita akan diampuni. Gimana tanggapan kita? Ya nggak percaya. Kalaupun itu benar, nggak boleh dilakukan. Kalaupun itu benar, nggak boleh dilakukan. Ya, seperti itu. Walaupun kita ya meyakininya hal-hal seperti itu, karena kan mimpi itu susah dibuktikan, susah. Gimana cara membuktikan mimpinya gitu ya. Oleh karena itu berkaitan dengan mimpi ini ya, kalau ada yang mengatakan mimpi bertemu Rasul, kemudian Rasul mengajarkan ini dan itu harus diamalkan, maka itu tidak boleh diamalkan. Ya, tidak boleh diamalkan. Ya. Yang kita amalkan apa? Sesuai yang ada di dalam hadis, yang termaktub di dalam hadis yang disampaikan oleh para sahabat, ya, para generasi-generasi terbaik umat ini. Jadi kalau yang cerita mimpi, ya, tidak kita lakukan. Apalagi kalau sampai ada yang mengatakan benar-benar melihat Nabi dalam keadaan sadar, terbangun, benar sadar ketemu Nabi Muhammad. Ini betul-betul tidak kita bisa terima gitu ya. Bagaimana mungkin orang yang di dalam kubur bisa kembali ke alam dunia? Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya adalah anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Total anak Nabi ada yang tahu berapa? Totalnya 7. Total anak Nabi adalah 7. 3 laki-laki, kemudian 4 perempuan. Dan anak-anak Nabi ini semuanya dari ya istri beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kecuali 1, yaitu Ibrahim. Anak beliau Ibrahim ya itu dari istrinya, yaitu Maria Kiptiyah. Jadi anak laki-laki Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Al-Qasim, namanya adalah
Al-Qasim. Dan Nabi Muhammad diberi kunyah dengan anaknya Al-Qasim ini, maka dipanggilnya Abul Qasim. Dan di Qasim ini dilahirkan sebelum kenabian dan meninggal saat berusia 2 tahun. Jadi sebelum kenabian lahir, kemudian ketika 2 tahun meninggal. Yang berikutnya adalah Abdullah. Abdullah disebut juga At-Thayyib atau At-Thahir. Kenapa dikasih nama At-Thayyib atau At-Thahir? Karena lahir setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Lahir, sehingga diberi namanya At-Thayyib atau At-Thahir. Walaupun ada beberapa perbedaan di antara ulama sejarah tentang siapa yang mendapat julukan Thahir ya atau At-Thayyib ini, tapi yang lebih rajih insyaallah itu adalah Abdullah. Kemudian yang ketiga adalah Ibrahim. Nah, ini anak laki-laki yang ketiga Ibrahim ini lahirnya di Madinah ya, pada tahun ke-8 Hijriah ya, dan meninggal pada tahun 10 saat ia berusia 17 bulan. 17 bulan atau 18 bulan ya, antara dua ini ya meninggal. Kemudian Rasulullah memiliki 4 putri. Yang pertama adalah Zainab. Ini dinikahi oleh Abu Al-As bin Ar-Rabi bin Abdul Uzza bin Abdul Syam, yaitu anak bibinya. Kemudian anak perempuan yang kedua adalah Fatimah, yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah Ruqayyah dan Ummu Kulthum, yang mana keduanya ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Jadi ketika Utsman menikah pertama dengan Ruqayyah ya. Kemudian Ruqayyah ini meninggal pada peristiwa perang Badar di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Maka kita lihat di bulan Ramadan, di perang Badar itu Utsman tidak mengikuti perang Badar karena pada waktu itu ya istrinya sakit Ruqayyah, sehingga menjaga Ruqayyah. Kemudian ketika Ruqayyah meninggal, Utsman menikah lagi dengan Ummu Kulthum. Ya, kemudian Ummu Kulthum juga meninggal juga di sisi Utsman, sehingga Utsman pun disebut dengan Dzun-Nurain, yaitu yang memiliki 2 cahaya. Artinya dia menikah ya dengan 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah menarik ketika Rasulullah ketika Ruqayyah meninggal. Ya, ketika Ruqayyah meninggal. Pada waktu itu ya Umar menawarkan kepada Utsman untuk menikah dengan anaknya. Siapa nama anaknya? Hafsah. Namun Utsman mengatakan masih sedih. Utsman masih sedih, jadi belum kepikiran untuk apa? Menikah lagi. Maka Umar pun bilang ke Nabi Muhammad, mengeluhkan. Ya, Umar melihat Utsman lagi dalam keadaan apa? Sedih. Ditawarin untuk nikah dengan anaknya yaitu Hafsah. Namun Utsman menolak. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari Hafsah. Kemudian beliau mengatakan Hafsah akan menikah dengan lelaki yang lebih baik dari Utsman. Langsung tersenyum Umar, tahu udah maksudnya. Ya, Utsman akan menikah dengan anak Rasulullah yang satunya lagi yang lebih baik daripada Hafsah. Tapi Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Utsman. Siapa yang bisa lebih baik dari Utsman? Ya tentu Rasulullah. Gak mungkin ada yang bisa mengaku saya lebih baik dari Utsman, saya Rasulullah. Maka menikahlah Utsman dengan Ummu Kulthum, sementara Hafsah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya
Rasulullah SAW memiliki 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Ya, anak laki-lakinya kita sebutin lagi, ada 3 ya, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Kemudian anak perempuannya ada 4, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum. Jadi totalnya ada 7. Kemudian ya, anak yang pertama kali dilahirkan adalah Al-Qasim. Itu yang pertama. Baru yang kedua adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Walaupun ada yang meriwayatkan bahwasannya Fatimah lebih tua daripada Ummu Kulthum. Ya. Kemudian baru lahir yang berikutnya yaitu Abdullah dan Ibrahim. Semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim yang dari Ibunda Maria Al-Qibtiyah. Dan semua anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebelum Rasulullah kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah sedang sakit ya, maka Fatimah pun ya membesuk, kemudian dibisikin oleh Rasulullah. Bisikan pertama, Fatimah sedih, dan bisikan kedua, Fatimah tersenyum. Ternyata bisikan pertama, Fatimah sudah dikabarkan bahwasanya Rasulullah akan meninggal, dia pun sedih. Dan yang kedua tersenyum ya, Rasulullah menyebutkan bahwasannya yang paling nanti cepat menyusul ya ikut itu adalah Fatimah. Jadi Rasulullah meninggal, Fatimah 6 bulan setelahnya ya meninggal juga. Dan kita melihat ya ketika anak laki-laki Rasulullah SAW meninggal di Mekah, itu Rasulullah mendapatkan celaan dari orang-orang kafir Quraisy. Mendapatkan celaan. Dibilangnya apa? Abtar. Apa itu abtar? Orang yang terputus dari apa? Kebaikan. Jadi menurut mereka, kalau ada orang yang nggak punya anak laki-laki, yaitu udah terputus dari apa? Kebaikan. Karena nggak punya apa? Penerus. Ya, maka turunlah surah Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Salah satu tafsirannya adalah kebaikan yang banyak. Salah satu tafsirannya juga itu merupakan telaga nanti di ya telaga Rasul ya. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi orang yang mengejekmu tadi ya, itu sebetulnya yang terputus dari kebaikan adalah mereka, orang-orang yang mengejek. Jadi itu tentang anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk kepada paman dan bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu anak-anak dari Abdul Muttalib. Yang pertama adalah Al-Harith. Ini anak laki-laki tertua Abdul Muttalib. Kemudian Qutham, Az-Zubair, Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, Abdul Ka'bah, Hajjal, Dirar. Yang umurnya dekat dengan Nabi adalah Hamzah dan Abbas. Ya. Bahkan Hamzah ini paman beliau, tapi juga saudara sepersusuan, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah pernah menyusui Hamzah juga, tapi nggak lama, hanya beberapa hari juga. Bahkan
beberapa ulama menyebutkan juga ibu susuan Nabi Muhammad yang pertama yaitu Suwaibah itu juga menyusui Hamzah. Jadi Hamzah ini saudara seperpamannya, tapi juga saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW dari dua ibu, Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Bahkan kalau kita melihat masuk Islamnya Hamzah ini unik ya. Jadi Hamzah itu gak pernah kepikiran masuk Islam sebelumnya. Tapi waktu habis berburu, jadi emang Hamzah senangnya berburu singa ya. Singa padang pasir itu dia berburunya itu. Baru pulang berburu, tiba-tiba ada budak dari keluarga Nabi Muhammad ngabarin kepada Hamzah. Hamzah itu keponakan kamu, habis diapain? Disakitin sama Abu Jahal. Abu Lahab aja, Abu Jahal. Abu Jahal. Dipukul pakai apa? Batu. Kena berdarah, dilukai oleh Abu Jahal. Marah langsung Hamzah. Datang Abu Jahal waktu itu bersama teman-temannya sedang berada di Ka'bah. Datang gak pakai ngomong, itu busur panah udah nempel di punduknya siapa? Abu Jahal. Sampai berdarah itu sudah disabet sama dia. Apa yang dikatakan oleh Hamzah? Berani engkau menyakiti apa? Keponakan saya. Padahal saya udah berada di atas agamanya. Padahal Hamzah belum masuk Islam waktu itu. Ngomong kayak gitu aja. Akhirnya Hamzah bertemu dengan Rasulullah dan masuk Islam. Baru ditambah lagi keislamannya Umar bin Khattab membuat barisan kaum muslimin menjadi kokoh. Itu Umar ngetok-ngetok pintu udah kayak marah-marah. Padahal nggak marah-marah, emang tangannya besar dan fisiknya, jadi ngetok pintu kayak marah-marah gitu ya. Pada takut semua. Hamzah santai aja bilang, bukain. Kalau dia pengen kebaikan, ya kita kasih kebaikan. Kalau dia pengen keburukan, ya kita siap penggal kepalanya gitu. Ternyata Umar datang untuk apa? Masuk Islam. Jadi itu sedikit tentang paman Nabi, yaitu Hamzah. Kemudian Abbas ya, paman Nabi Muhammad SAW. Abbas ini juga umurnya nggak terpaut jauh oleh Nabi. Ya sekitar 3 tahunan lah gitu ya. Sekitar 3 tahunan perbedaan umurnya ya. Dan kisah menarik dari Abbas adalah ketika di zaman Umar, masa paceklik panjang, nggak ada hujan. Akhirnya Umar bilang ya Allah, dahulu ketika Rasulullah masih hidup kita ya bertawasul dengan Nabi. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal, maka kami bertawasul kepada pamannya yaitu Abbas. Maka Abbas lah yang memimpin sholat, kemudian berdoa, dan Allah menurunkan hujan. Tentu ini bantahan bagi orang yang bertawasul kepada orang yang telah meninggal. Bahkan ini yang makhluk paling mulia yaitu Rasulullah itu tidak ditawasulin oleh Umar pada waktu itu, karena Umar mengerti tidak boleh bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Tapi bertawasul kepada yang masih hidup boleh. Datang minta didoain gitu ya, itu boleh. Yang masuk Islam di antara paman-paman Nabi adalah Hamzah dan Al-Abbas. Dan Hamzah merupakan yang paling muda usianya di antara mereka. Abbas ini bertugas memberi minum dari air Zam-Zam setelah ayahnya Abdul Muttalib meninggal. Jadi ketika Abdul Muttalib meninggal, maka yang bertugas diemban oleh Abbas. Kemudian bibinya ada 6, di sebagian riwayat ada 5, yaitu Sofiyah yang dia masuk Islam dan ikut berhijrah ke Madinah. Ia adalah ibunda dari Ummu Az-Zubair bin Al-Awwam. Ia meninggal di Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Ya. Kemudian Atiqah, konon juga dia masuk Islam. Dia yang bermimpi melihat perang Badar. Kisahnya cukup masyhur ini, si Atiqah ini. Jadi dia bermimpi ketika hendak terjadi perang Badar, itu dia melihat terjadi peperangan gitu ya.
terjadi peperangan. Dia melihat ada yang melemparkan batu besar kepada mereka sampai dengan batu besarnya itu tercerai-berai mengenai rumah-rumah penduduk Mekah. Pokoknya dia melihat betul-betul suatu perang yang menghancurkan penduduk Mekah pada waktu itu. Akhirnya mendengar kisah itu, ya akhirnya beberapa petinggi orang-orang kafir Quraisy nggak ikut menuju perang Badar. Salah satunya siapa? Abu Lahab. Dia ketika si Atikah ini bermimpi seperti itu nggak ikut perang Badar. Selamat dia akhirnya. Tapi Abu Jahal dia ikut perang Badar, sehingga dia binasa di sana ketika perang Badar. Kemudian ada Wabarah, ada Arwa, ada Umaymah, dan ada Ummu Hakim, yaitu Al-Bayudha. Jadi ini paman-paman dan bibi Nabi Muhammad SAW. Paman-pamannya itu ada 10, ya. Kemudian bibinya ada 6 yang disebutkan di buku ini, walaupun dalam riwayat yang lainnya disebutkan ada 5. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dari mereka adalah Khadijah. Ini istri pertama Rasulullah. Kemudian Saudah, kemudian Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Maimunah, Juwairiyah, dan Safiyah. Ada satu yang tidak disebutkan di buku ini, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Jadi kalau kita lihat istri Nabi Muhammad yang disebutkan ada 10, ada satu yang terluput, yaitu Zainab binti Khuzaimah, atau dia biasa disebut dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Soalnya rajin berderma kepada orang-orang miskin, suka ngasih gitu ya kepada orang miskin, dijuluki disebut Ummul Masakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya setelah pernikahannya dengan Hafsah. Jadi setelah menikah dengan Hafsah, Nabi Muhammad menikahi Zainab binti Khuzaimah ini. Namun beliau hidup bersama Nabi sekitar 2 atau 3 bulan, kemudian ia meninggal. Gitu ya. Jadi ini tentang Zainab binti Khuzaimah. Jadi tidak ada istri-istri yang meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal kecuali 2, yaitu Khadijah dan Zainab ini. Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Yang lainnya meninggal setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, berarti kalau kita hitung Zainab ini, total istri Nabi Muhammad ada 11. Ya, yang meninggal berarti 2, ya, Khadijah dan Zainab. Kemudian yang 9 masih hidup, ya, dan meninggal setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian, ya, poin penting dari istri-istri Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad tidak menikah dengan wanita lain ketika beliau menikah dengan Khadijah. Jadi ketika Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, tidak menikah dengan yang lainnya. Kemudian setelah Nabi Muhammad Khadijah meninggal, barulah Nabi Muhammad menikah dengan beberapa wanita, Ummul Mukminin. Kemudian Rasulullah SAW tidak menikah dengan gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kalau untuk yang lainnya tidak, ya. Jadi ketika menikah dengan Khadijah tidak menikah dengan yang lain. Kemudian ketika menikah dengan gadis itu cuman 1, yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Pembahasan tentang
wanita-wanita yang dicerai oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya tidak banyak disebutkan karena di sana memiliki banyak riwayat-riwayat yang lemah. Jadi banyak ulama masalah membahas riwayat tentang wanita-wanita yang diceraikan oleh Rasulullah SAW, ya di situ banyak riwayat yang lemah. Kemudian Rasulullah SAW memiliki 2 sahaya wanita, ya, atau disebut dengan as-surriyah, ya, itu budak-budak wanita yang tinggal di rumah Rasulullah, yaitu ada Maria Kiptiyah dan Raihanah binti Zaid. Jadi Maria Kiptiyah ini wanita yang dihadiahkan oleh Mauqawqis, penguasa Iskandaria, kepada Rasulullah, dan yang akhirnya nanti dimerdekakan dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan Raihanah binti Zaid, atau ada yang menyebutkan binti Syam'un, ya, ini juga akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Jadi riwayat dari Qatadah yang mengatakan Nabi menikah dengan 15 wanita, ya, kemudian menggauli 13 orang dari mereka, menghimpun 11 orang dari mereka, dan beliau SAW meninggal dunia dan meninggalkan 9 istri. Jadi maksudnya ada yang tidak digauli, maksudnya adalah ketika mau proses pernikahan, ya, batal gitu, ya, tidak jadi menikah seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW memiliki kekhususan, yaitu boleh menikah lebih dari 4 wanita. Adapun umatnya menikah paling banyak 4 wanita, tidak boleh lebih, ya. Dan Rasulullah SAW, ya, memiliki kekhususan di sana, boleh menikah lebih dari 4 wanita. Dan yang kita simpulkan tadi yang sahih, yang insyaallah tidak ada perdebatan di sana, yaitu adalah 11, ya. Ya, Khadijah, kemudian ada Zainab, yang sisanya tadi ada 9, ya. Jadi seperti itu. Itu pembahasan tentang istri-istri Rasul. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mawalinya. Jadi mawali itu jamak dari kata maula. Artinya adalah orang yang tadinya budak kemudian dimerdekakan. Itu maula. Makanya kita lihat di kitab Adabul Mufrad, di sana dijelaskan tentang bab maula. Maksudnya nggak boleh maula itu orang yang tadinya dibebaskan dari suatu kaum, kemudian dia mengatakan dia bagian dari kaum tersebut. Misalnya ada budak Bani Hashim, kemudian ketika ditanya nama kamu siapa, nama saya Fulan Al-Hashim, dia menisbatkan dirinya apa? Orang Hashim, Bani Hashim, padahal dia bukan Bani Hashim, tapi bekas budaknya dimerdekakan. Tapi karena posisinya udah bekas budak, kemudian udah sangat dekat dengan Bani Hashim, jadi dia merasa udah dirinya bagian dari Bani Hashim. Itu nggak boleh. Kalau bilang saya Fulan maula Bani Hashim, saya dimerdekakan oleh orang-orang Bani Hashim. Ya, kalau kita ibaratnya ketilang lah gitu, ya. Kamu dari mana? Saya keluarga TNI. Wah. Padahal dia maksudnya kerja di TNI, entah itu jadi pembantunya atau jadi apanya. Dia bilang saya keluarganya, atau saya keluarganya polisi. Siapa? Jenderal ini atau siapa gitu, ya. Tapi berarti dia menisbatkan diri, padahal dia bukan bagian tersebut. Nah, mawali Rasulullah SAW sangat banyak, ya. Di antaranya adalah Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi atau Abu Usama. Zaid bin Harithah ini merupakan budak Nabi Muhammad SAW, kemudian dimerdekakan oleh beliau. Hal yang menarik adalah ketika ayahnya datang untuk menjemput, gak mau gitu, ya. Pengennya hidup bersama Rasulullah, gak mau sama
ayahnya. Kemudian Thauban bin Bujdu Abu Kabsyah, ya, yang namanya adalah Sulaim. Dia juga ikut dalam perang Badar. Kemudian Badam, Ruwaifi, Qasir, Maimun, Abu Bakrah, Hurmus. Ini kalau kita bacakan nama-namanya, ini sangat banyak, ya, ini sangat banyak. Dan mawali Rasulullah SAW ini bukan di satu waktu. Jadi bukan satu waktu ini semuanya budak Rasulullah yang dibebaskan, enggak. Tapi sepanjang hidup Rasulullah SAW memiliki budak, ya, kemudian dimerdekakan. Budak kemudian dimerdekakan seperti itu. Ya. Adapun Bilal bin Rabah ini adalah maula siapa? Hah? Iya, tapi dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Bilal ini merupakan maula dari Abu Bakar As-Siddiq, karena yang memerdekakan Bilal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang kalau kita lihat banyak sekali, ya, yang dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelayan Nabi maksudnya adalah yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Di antaranya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini ketika Rasulullah tiba di Madinah, ibunya langsung yang apa? Anterin. Anas bin Malik dibawa, dianterin. Ya Rasulullah, ini Anas yang akan membantu. Sehingga Anas bin Malik ini banyak membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingat Anas bin Malik ini termasuk yang mendapatkan doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa apa? Umur yang panjang. Sampai kata Anas bilang apa? Saya saking panjangnya umur saya ini, sampai saya malu sama orang-orang gitu ya. Ini yang lainnya udah pada meninggal, tapi Anas umurnya panjang gitu ya, nggak meninggal. Paling doakan juga memiliki harta yang banyak dan anak yang banyak. Bahkan disebutkan kalau dihitung anak-anaknya si Anas ini dengan cucu-cucunya gitu ya, itu bisa nyampe 100 lebih. Itu anak-anaknya dan cucu-cucunya semua digabung itu lebih dari 100. Keberkahan, ya, menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Kemudian ada Hind dan Asma, kedua putra Harisa al-Aslami. Kemudian ada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia adalah orang yang memakaikan kedua sandal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad berdiri, langsung dipakaiin sandalnya oleh Ibnu Mas'ud. Ketika Nabi Muhammad melepas sandalnya, langsung sandalnya diambil, ditaruh di kedua tangannya, dibawa. Jadi ini Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian ada Uqbah bin Amir al-Juhani, pengurus keledai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntunnya saat beliau bepergian. Dan saat bepergian yang ngurusin keledainya adalah Uqbah bin Amir. Kemudian ada Bilal bin Rabah, sang muadzin, ya, yang selalu azan, ya, membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masalah Bilal ini ada kisah menarik, yaitu tentang Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini ketika Fathu Makkah, dia masih belum percaya gitu. Islam itu apa? Bisa menguasai Mekah. Dan dia masuk Islamnya itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah dia masuk Islam, daripada udah dalam kondisi kejepit lah ibaratnya. Kemudian
ketika dia sedang duduk, ya, lagi duduk, tiba-tiba terbesit di dalam hatinya, dia pengen mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir yang belum masuk Islam. Kemudian dia ingin membentuk pasukan. Kemudian pasukan ini bakal merebut kembali kota Mekah. Keimanannya belum apa? Belum kuat. Ketika dia baru mikirin itu dalam hatinya, belum cerita ke siapapun, tiba-tiba Nabi Muhammad datang dari belakang, nepok pundaknya. Demi Allah ya Abu Sufyan, jika kau melakukan hal itu, kau akan binasa. Belum ngomong ke siapa-siapa. Langsung kaget deh gitu ya. Kisah keduanya adalah ketika Abu Sufyan lagi duduk-duduk lagi melihat Ka'bah bersama dua temannya. Kemudian melihat Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Mereka tahu siapa Bilal. Dulu bekas budaknya, di mana dulunya, tahu semua. Tapi sekarang naik ke atas apa? Ka'bah. Tiba teman-temannya bilang, ini kalau bapak saya tahu, ini dua-duanya ngomong. Disebutin nama bapaknya, kalau tahu ini Bilal nih naik ke atas Ka'bah kayak gini nih, udah marah gitu ya. Yang satu juga apa? Ngomong hal yang sama. Ketika Abu Sufyan ngelihat nih dua-duanya lagi ngomong kayak gitu, kata Abu Sufyan apa? Kalau saya nggak mau ngomong apa-apa. Ini kalau saya ngomong nih, ini batuk di depan ngasih tahu ke dia gitu ya. Kalau saya ngomong apa-apa nih, ini batuk ngasih tahu ke dia gitu. Enggak, beberapa lama Rasulullah pun lewat. Rasulullah mengulangi perkataan teman Abu Sufyan yang pertama, mengulangi yang kedua, baru Rasulullah juga mengulangi perkataan apa? Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, saya nggak mau ngomong apa-apa. Kalau saya ngomong, ini batuk pasti ngasih tahu. Diulangi oleh Nabi Muhammad SAW, baru Nabi Muhammad melanjutkan untuk melakukan sholat. Di saat itu baru Abu Sufyan keimanannya apa? Kuat. Baru keimanannya kuat dia. Sebelumnya masih ada ya pura-pura doang lah ibaratnya masuk Islam, saat itu baru kuat. Kemudian ada Sa'ad Maula Abu Bakar As-Siddiq, Dzulmikhmar, ya disebut juga Dzulmikhbar, anak dari saudara An-Najasyi. Kemudian ada yang mengatakan anak dari saudari An-Najasyi. Begitu juga Bukhair bin Saddaq Al-Laythi. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, ini juga termasuk yang pelayan Nabi SAW. Ada Asla bin Syuraik bin Auf, ya, Al-A'raji, Muhajir, Maula Ummu Salamah, dan Abu Sam. Jadi ini merupakan pelayan Nabi SAW. Mungkin malam ini kita cukupkan sampai dengan pembahasan tentang pelayan Nabi SAW. Insya Allah berikutnya akan kita bahas tentang juru tulis Nabi, kemudian utusan Nabi, ya, muazinnya, umroh, haji, perang besar dan perang kecilnya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Baik. Jadi ada pertanyaan. Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW telah menikah 2 kali. Apakah Khadijah memiliki anak, ya, sebelum menikah dengan dari suami yang sebelumnya? Ya, jawabannya iya. Jadi Khadijah memiliki beberapa anak, ya, sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Dan salah satu anaknya adalah Halah, kemudian ada juga anaknya Hindun. Jadi ini anak dari Khadijah. Jadi beliau Khadijah memiliki
anak sebelum pernikahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Baik, jadi pertanyaan apakah Khadijah memiliki anak sebelum menikah dengan Rasul? Jawabannya iya. Ya, Khadijah memiliki anak ya, diantaranya ada namanya Halah dan Hindu. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Agamanya apa? Buhairah. Iya, jadi agamanya Buhairah apa? Dia Injil ya, pengikut dari Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau udah berbicara rahib, yaitu kebanyakan adalah orang-orang Nasrani ya, Islam yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Pada saat itu nggak masuk Islam karena Nabi berikutnya belum diutus. Nabi Muhammad masih kecil, belum diutus ya, seperti itu. Jadi masih mengikuti ya kitab yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu di atas? Ada pertanyaan atau tidak? Lupa Pak. Baik, kalau tidak ada insya Allah cukup jelas pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau untuk yang ingin bertanya via WhatsApp ya, di pengumuman yang kita share di situ ada nomor telepon bagi yang ingin bertanya via WhatsApp. Mungkin bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor tersebut gitu ya, bagi yang ingin bertanya melalui WhatsApp. Baik, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan dengan kegiatan bebas ya. Kita mau perbanyak zikir, mau perbanyak baca Al-Quran, yang ingin melakukan sholat sunnah ya, boleh ya, kita perbanyak ibadah di 10 hari malam terakhir ini. Semoga salah satu malam itu merupakan malam Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari ibadah-ibadah kita. Wallahu ta'ala bishawab ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah apa kalau dikatakan beliau kan itu belum